Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Batsiga, perkenalkan nama saya Budi Hadianto, PDK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 25011111108. Unit kerja di PTD Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Luar, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Tembak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kerja di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Luar dengan tema menghafal Al-Quran Surat Al-Ma'un. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kita bertemu kembali dalam rangka belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta salah satu di antara murid-murid untuk maju ke depan sebagai pemimpin doa. Silakan Bapak ketua kelas, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa antu akbirana hadatal wa qadibana hadatal banati uru'ilna ila yaumiddin wa antan surana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tabtasana wa tabqirana wa lijami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin absen dulu. Hadir? Baik. Nah, Pak Guru panggil namanya satu persatu. Yang Pak Guru sebut ke tangannya ya. Kelas 5. Azam Fatir Abdullah. Mana? Bagus. Sehat? Al-Faizal Ridho. Hadir. Andi Akira. Hadir. Baik, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit kita doakan agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengikuti pelajaran kembali. Amin. Nah, anak-anakku yang saleh-salehah, sebelum kita mulai sebagai putra-putri bangsa yang cinta tanah air, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, silakan pada anak-anakku berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Terima kasih kepada ketua kelas. Kami ucapkan terima kasih. Baik, pada hari ini kembali kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Pada minggu sebelumnya kita pernah membahas makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat. Sebelumnya Pak Guru ingin tanya dulu, Al-Quran surat Al-Ma'un ya diturunkan di mana? Di Makkah. Maka
Al-Quran surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Berapa jumlah ayat Al-Quran surat Al-Ma'un? Apa arti Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Ya, siapakah yang termasuk orang yang dicela oleh Allah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un? Siapa yang bisa jawab? Orang yang lalai dari sholat. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi orang yang suka melalaikan sholatnya, itulah yang termasuk orang yang tercela. Lalu berikutnya, ada lagi yang bisa? Kasih dia kita tolong. Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik yatim. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak suka memberi makan kepada fakir miskin. Nah, itulah beberapa rangkaian isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Nah, namun Pak Guru kasih tahu ya, tujuan yang akan kita capai di pembelajaran kali ini agar semua peserta didik betul-betul bisa mampu menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un beserta artinya, ya. Nah, kemudian bisa menentukan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Ma'un yang baik dan benar? Ya, ikuti Pak Guru. Kita mulai dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ini agak panjang ya. Ara'aita alladhi, bukan ar'aita tapi ara'aita. Ya, jelas? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tolong diperhatikan pada huruf do. Jangan disamakan dengan huruf da. Do keluar dari pipi. Kalau da dari huruf lidah. Maka cara membaca huruf do itu agak memantul sedikit. Do, coba semuanya. Do. Do. Ya. Betul? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Huruf to, bukan ta. To beda dengan ta. Ya. Kalau ta itu bentuknya mirip huruf ba tapi punya titik dua di atas. Kalau to mirip dengan zo tapi tidak punya titik. Ada suara o-nya kalau to. Ya. Ta'amil miskin. Coba. Ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil
Ki. Panjang. Ya, I. Fawailul lil musallin. Dalam menyebut huruf fa itu jangan berpokok pada fa, tapi fa. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan ha tapi ha, apa? Sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi itulah bunyi bacaan Quran surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini diambil dari ayat yang terakhir, yaitu Al-Maun, yang artinya barang yang berguna. Barang yang berguna itu adalah barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, itu artinya barang yang berguna. Nah, baik. Bagaimana cara agar kita mudah menghafal Al-Quran? Yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan berniat hanya semata-mata karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama niatnya, ya. Yang kedua adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, ya. Kalau belum hafal, ulang lagi sampai bisa. Insya Allah semuanya akan cepat bisa. Dan yang ketiga, melakukannya berulang-ulang, ya. Caranya begini. Ayat pertama kita baca sesering mungkin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ulang lagi. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, boleh lihat buku atau catatan, ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sembunyikan, ya. Nah, terus kita ulang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, kalau sudah lancar, kita lanjutkan pada ayat kedua. Fadzalikal ladzi baik. Insyaallah dengan begitu kita akan cepat menghafal Al-Quran surat Al-Maun, ya. Bagi yang sudah hafal silakan diulangi berkali-kali. Lalu bagi yang belum, bisa kita coba dengan mengulang ayat per ayat, ya. Nah sekarang coba kita akan menghafalkan artinya dulu, ya. Coba cari di bukunya, ya. Kalian lakukan hafalan secara berpasang-pasangan.
Silakan kalian cari pasangannya masing-masing. Ada yang menghafal Al-Qur'annya, kemudian ada juga yang menghafal artinya satu persatu. Silakan dicoba. Ya, begini, stop dulu. Begini caranya ya. Nanti Pak Guru yang baca ayatnya, lalu kamu yang menerjemahkannya. Ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, sekarang gantian. Ya, anak-anak yang baca Al-Qur'annya, Pak Guru yang menerjemahkannya. Semuanya tapi baca Al-Qur'annya ya. 1, 2, 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Dan tidak memberi makan kepada orang yang fakir miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Dan orang-orang yang suka pamer atau riya. Dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan kita lakukan sekarang ini agar bisa dengan cepat menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un. Atau kurang semangat ini? Baik, kita speaking dulu. Tepuk semangatnya mana? Tepuk anak soleh. Siapa yang bisa bantu Pak Guru coba maju ke depan untuk menghafalkan Al-Quran surat Al-Ma'un. Ya, banyak. Ini silakan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Kamu orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Fawailun
sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang membuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ya, terima kasih. Nah, seperti itu contohnya nanti ya. Nanti berikutnya maju ke depan tanpa membawa buku. Sekarang silakan latihan. Siapa yang duluan ini baca ayatnya? Ya. Yang putri kamu aslinya ya? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka itulah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'abil miskin. Dan tidak memberi makan dan tidak memberi makan ke orang miskin. Fawailul lil musallin. Orang yang melalai dalam sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum yura'un wa yanha'unal ma'un. Sebentar, pelan. Ya, ulang dari ayat ketiga. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang yang membuat riyah. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita tes. Yang laki baca ayatnya, yang cewek baca artinya. Ada telepon di mana? Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wajalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. La ya'uddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang yang riyah. Saya bangun ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Baik, terima kasih. Ya, ini sudah sangat baik, tapi belum terlalu sempurna. Nanti di rumah sempurnakan ya. Nah, silakan duduk. Duduk kembali. Baik, anak-anakku, kita ulang lagi ya. Pak Guru yang membacakan ayatnya, anak-anakku yang membacakan artinya. Baik, silakan. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Isi pokok Al-Quran Surat Al-Ma'un adalah yang pertama,
Al-Ma'un adalah salah satu surat dalam Al-Quran, ya, yang diambil dari surat terakhir, ayat terakhir, ya, Al-Ma'un di situ yang artinya barang yang berguna, ya, atau bantuan kecil lah. Ya. Surat ini berisi ajaran tentang kepedulian sosial dan larangan bersikap munafik. Ya. Munafik itu orang yang suka membohongi diri sendiri. Nah, terus kemudian anak yatim, ya, kita disuruh untuk selalu menjaga dan melindungi anak yatim, menyantuni anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Ya, nah, siapa yang di sini ditinggal oleh salah satu orang tuanya? Angkat tangan. Siapa? Ada? Iya. Jadi begini anak-anak. Rasulullah SAW juga dulu terlahir dalam keadaan yatim. Ya. Jadi kenapa kita disuruh untuk selalu mencintai anak yatim? Karena anak yatim itu adalah sayangan Rasulullah SAW. Kemudian ada di situ fakir. Kata fakir atau miskin. Ya, di situ biasanya sering kita mendengar kalimat fakir miskin. Apa yang dimaksud dengan fakir dan apa yang dimaksud dengan miskin? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, baik. Guru jelaskan. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sedikit pun. Ya, betul-betul miskin. Ya, betul-betul susah. Gitu. Ya. Kemudian kalau miskin, orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi dalam menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un, bukan Al-Ma'un saja, ya, surat-surat yang lain, terutama Al-Quran, gitu, yang harus diperhatikan itu dulu yang pertama adalah makhrajul hurufnya. Nah, makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Lalu yang kedua, kita cari hukum bacanya, tajwidnya. Ya. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, pertemuan pertama tadi, cara mudah menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un itu yang pertama, berniat dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membaca Al-Quran surat Al-Quran pokoknya bukan surat Al-Ma'un saja, semua Al-Quran itu pahalanya besar. Satu huruf Al-Quran saja pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi sebagai umat Islam yang memiliki kitab yang paling sempurna, kita harus senantiasa mengamalkannya. Nah, demikian anak-anakku pertemuan singkat pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita, dan pada pertemuan besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu lebih mengenal, lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.